Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita siapkan diri untuk kita bersaat teduh sebelum kita masuki dunia kerja kita, seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan mengucap syukur. Sebab Tuhan baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu, kami bersuka cita sebab hari ini Tuhan adakan bagi kami. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang daripada-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih sebab Tuhan sudah pelihara kami di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Terpujilah Engkau dan hari ini kami rindu firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan menjadi kekuatan bagi kami untuk melangkah di hari ini. Karena itu urapi kami, buka hati pikiran kami saat kami baca, dengar, dan renungkan firman-Mu. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan baca di dalam Kejadian pasal 37. Ini kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, cukup panjang, ayat 12 sampai dengan 36. Kita baca dari ayat 12 ya. Dari kisah Yusuf ini, Yusuf dijual ke tanah Mesir. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ayat 15, ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka menggembalakan kambing domba." Ayat 17, lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan." Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinya lah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan, dalam perjalanan mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya
Kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya, marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataan itu. Ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakannya lah bajunya, dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini? Ayat 31, kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati, silakanlah Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku, binatang buas telah memakannya, tentulah Yusuf telah diterkam. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Ayat 36, adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Demikian pembacaan di dalam Kejadian 37 ayat 12 sampai dengan 36, cukup panjang. Ini bicara soal Yusuf dijual ke tanah Mesir, dan saya kira kita sudah tahu kisah ini ya. Nah, di ayat 20 dikatakan, sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpi itu. Saudara, saya mau bilang begini, bahwa rencana Tuhan bagi kita baik adanya. Walaupun manusia mereka-reka yang jahat bagi kita, tapi Tuhan selalu mereka-reka yang baik. Amin. Rencana Tuhan atas hidup anak-anaknya adalah sekali lagi baik adanya. Tetapi seringkali untuk sampai pada apa yang Tuhan rencanakan, kita harus menempuh jalan yang berliku-liku. Saat-saat itulah iman percaya kita terhadap rencana Tuhan sedang diuji. Apakah kita tetap percaya kepada Dia, ataukah semakin kehilangan pengharapan? Untuk sampai kepada rencana Tuhan yang indah, perhatikan dalam bacaan kita tadi kisah tentang Yusuf. Yusuf harus melewati perjalanan hidup yang penuh dengan nestapa. Proses hidup yang harus Yusuf jalani begitu menyentuh dan menggetarkan hati. Kalau kita berada di posisi Yusuf, mungkin kita tidak akan pernah sanggup menjalaninya. Bukan hanya tantangan dari luar, tapi Yusuf harus menghadapi tantangan dari saudara-saudaranya sendiri yang begitu marah dan benci kepadanya, sehingga mereka merencanakan kejahatan sedemikian keji. Mereka berlaku brutal dengan niat hendak merusak mimpi anak muda itu, yaitu Yusuf. Tidak terbayangkan betapa hancur hati Yusuf ketika jubahnya dilucuti dan dilemparkan ke dalam sumur kering. Iya kan?
lalu kemudian diangkat ya di ayat 28 dikatakan di Kejadian pasal 37, diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, secara akal, ya kan, Yusuf tidak punya harapan lagi untuk melihat rumahnya serta ayahnya lagi. Pupuslah harapan melihat jubahnya bernodakan darah kambing untuk mengecoh ya ayahnya bahwa ia dibunuh atau diterkam binatang buas. Ya kan? Mungkin kita berpikir gagal sudah rencana Tuhan atas hidup Yusuf. Tapi apakah benar bahwa rencana Tuhan gagal dalam diri Yusuf? Apakah Tuhan melupakan mimpi-mimpi yang telah ia berikan kepada Yusuf? Justru selangkah lagi rencana Tuhan akan digenapi. Saat ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Ya kan? Di ayat 36 ya. Nah, Bapak Ibu, ketika dalam masalah dan penderitaan hidup yang berat, kita seringkali menganggap Tuhan melupakan rencananya atas hidup kita. Karena itu saya mau katakan, saudara, satu kata, tunduk. Ya. Tunduk. Tuhan justru memakai masalah dan penderitaan sebagai jembatan untuk menggenapi rencananya. Jangan putus asa. Amin. Kuatkan hati dan ikuti prosesnya dengan sikap hati yang benar. Ya kan? Sebab Tuhan mempunyai waktu yang terbaik untuk menggenapi rencananya dalam hidup kita. Itu sebabnya kalau kita belajar dari kisah Yusuf ini, ya, satu kalimat pendek yang kita bisa simpulkan, kita tarik dari kesimpulan itu dan kita pegang bahwa rencana Tuhan bagi kita baik adanya. Dia tidak pernah merancangkan yang jahat, sekalipun ya orang-orang di sekitar kita mereka-reka yang jahat. Tetapi Tuhan selalu mereka-reka yang baik, dan rencana yang baik itu pasti digenapi dalam hidup kita. Amin. Karena itu jangan putus asa. Satu kata kunci tadi, yaitu apa? Tunduk. Amin. Tunduk saja. Ikuti proses. Ya. Sebab Tuhan lebih tahu kekuatan kita, kemampuan kita. Dan Dia tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Amin. Dia selalu beserta dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami belajar dari Yusuf yang begitu luar biasa mengalami proses. Dia harus dilemparkan ke dalam sumur, lalu kemudian diangkat, lalu kemudian dijual, dan akhirnya dia harus sampai atau tiba di tempatnya Potifar, bahkan dimasukkan lagi ke dalam penjara. Tapi pada akhirnya dia menjadi orang yang berpengaruh di Mesir. Dia berkuasa. Terima kasih Tuhan, proses yang begitu luar biasa dialami oleh Yusuf, tapi Yusuf tetap menjaga hatinya. Dia tunduk pada proses itu, dan dia selalu percaya bahwa ada Tuhan yang selalu beserta, bahkan yang membela dia. Terpujilah Engkau kekal untuk selamanya. Kalau kami berada dalam situasi-situasi yang sulit saat ini, kami melihat bahwa
itu adalah jembatan untuk menggenapi rencana-Mu dalam hidup kami. Itu sebabnya kami tidak akan putus asa dan kami kuatkan hati serta kami terus mengikuti proses dengan sikap hati yang benar. Berkati seluruh sahabat Galilea dalam tugas kerja mereka hari ini. Tuhan berkati ada terobosan, ada promosi yang mereka terima, dan ada berkat yang melimpah. Tentu penyertaan Tuhan sempurna, itu yang kami rindukan di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada